Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya guys ya. Turut berbelasungkawa sama Turki ya guys ya. Kemarin tuh gempa 7,8 ya. 7,8 bener-bener hancur banget gedung-gedungnya, ya Allah. Itu bener-bener terluluhlantahkan gitu ya. Kekuasaan Allah ya gitu ya. Dan mari kita doakan yang sudah dipanggil sama Allah, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan diterima segera amal perbuatan selama di dunia ini. Kemudian yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan kesabarannya sama Allah. Dan bagi kita, insya Allah ya, bagi kita jangan lupa kita selalu kirimkan doa buat saudara kita di sana. Kemudian kita bantu juga dengan bantuan yang lain ya, kalau misalnya kita mampu kita bisa bantu ya guys ya. Oke, hari ini kita akan cerita tentang apa ya guys ya? Kita akan cerita tentang self konsep atau konsep diri ya. Kita lanjutin, kita masih bercerita tentang diri guys, karena kemarin kan udah bilang tuh diri itu nggak ada habis-habisnya kita bahas tentang diri ya guys ya. Nah hari ini kita lanjutin, yaitu tentang konsep diri. Apa sih konsep diri itu? Intinya nih konsep diri adalah kita udah kebentuk, kita udah tahu diri kita ya kan, kita udah mengenal diri kita, potensi kita apa, kemudian kita udah paham tujuan kita apa ya kan, kita optimis ya kan, kemudian kita intinya udah kebentuk. Konsep diri itu adalah sebuah bentuk diri ya, pribadi kita udah kebentuk ya. Nah itu biasa dimulai dari waktu kita kecil sampai kita besar ya, dewasa ya guys ya, akan kebentuk self konsep kita gitu ya guys ya. Nah self konsep itu ada dua ya guys ya, self konsep atau konsep diri yang positif atau negatif. Nah kalau orang yang punya konsep diri yang positif ya kan, kalau orang yang punya konsep diri yang positif, maka dia itu akan cenderung optimis ya kan, kepercayaan dirinya tinggi, kemudian juga dia ciri-cirinya nih ya, kemudian juga dia udah bisa mengatasi masalahnya sendiri, kemudian dia juga udah mengenali apa sih potensi aku yang perlu aku upgrade itu apa ya kan, yang aku punya cita-cita, aku punya impian yang seperti apa, aku akan kejar gitu. Artinya dia udah kebentuk konsep dirinya itu udah kebentuk positif gitu ya. Nah yang satu lagi nih konsep diri negatif ya guys ya. Konsep diri negatif ini banyak faktornya ya guys ya, kenapa bisa menjadi negatif, banyak faktornya ya. Bisa jadi waktu kita kecil, pola asuh dari orang tua kita ya kan gitu ya, pola asuh dari orang tua kita dan dari lingkungan yang kita temukan ya guys ya, itu akhirnya mulai kebentuk konsep diri kita sampai kita dewasa kan, sampai kita dewasa tuh mulai kebentuk lah ya konsep diri. Contohnya misalnya kayak anak kecil nih ya, anak kecil yang mungkin waktu kecil itu sering dibentak, dihina atau dilecehkan kan gitu, jarang banget dipuji sama orang tuanya nih ya, jarang dipuji sama orang tuanya tentang keberhasilan dia meskipun itu kecil ya, itu jarang dipuji, seringnya hanya dibentak, dihina dan dipermalukan mungkin ya, parahnya kayak gitu ya guys ya. Nah itu akan kebentuk konsep diri yang negatif ya guys ya. Konsep diri yang negatif itu efeknya adalah dia akan jadi orang yang minder ya kan, orang minderan, terus abis itu dia juga KPD itu kurang percaya diri ya, karena menurut dia apa yang dia lakukan itu ya hasilnya kayak gitu, nggak ada juga yang ngehargain gue gitu kan ya, gitu ya guys ya, nggak ada juga yang memuji gue gitu ya. Makanya
penting nih kita membangun konsep diri yang positif, self konsep yang positif ya, gitu ya guys ya. Walaupun mungkin nih ya, walaupun mungkin masa kecil kita mungkin terbentuk pola asuh mungkin dari orang tua kita yang membentuk pola asuh kita yang ada yang salah mungkin, tapi ketika kita udah di usia dewasa dan kita menyadari itu, apalagi kita udah belajar tentang mungkin parenting atau mungkin tentang psikologi gimana, kita udah menyadari itu bahwa itu mungkin salah gitu ya, tapi sepengetahuan itulah orang tua mereka, sebatas itu pengetahuan orang tua mereka, jadi kita harus berlapang dada dan kita harus menerima gitu ya, kita harus menerima gitu, dan kita pelan-pelan membangun lagi konsep diri kita gitu ya, membangun lagi konsep diri kita ya guys ya. Kita bisa membangun itu dengan diri kita sendiri dan lingkungan yang kita temukan ya, walaupun mungkin masa kecil kita nggak dapat itu di rumah ya guys ya, gitu ya, kita nggak dapat di rumah mungkin sebuah pujian dari hal kecil ya, hal kecil, pujian itu penting ya guys ya, penting ya, meskipun itu hal kecil, tapi itu akan membangun jiwa seorang anak itu untuk menjadi pejuang di masa depannya nanti gitu ya guys ya. Nah seperti itu, jadi kita terus maju untuk berpikir positif, untuk membangun self konsep kita yang gagal mungkin di masa kecil ya, yang gagal mungkin di masa kecil karena pola asuh yang salah mungkin, tapi di masa depan kita masih ada guys, kita masih bisa untuk membangun self konsep yang positif ya, sampai kita menemukan itu, maka kita udah menemukan self esteem ya, karena di bagian dari konsep diri itu ada namanya harga diri ya, kita udah menemukan identitas diri kita atau jati diri kita, kemudian kita juga udah menemukan idealisme kita ya, self ideal kita apa gitu kan, kita juga udah mengenali citra diri kita udah memahami apa yang kita inginkan gitu. Nah kalau udah sampai kayak gitu, kita udah menemukan bahwa diri kita tuh udah terbentuk self konsep yang positif. Nah kalau udah kayak gitu berarti artinya apa? Artinya kita udah selesai dengan diri kita sendiri guys. Artinya kita udah selesai dengan diri kita sendiri. PR kita mungkin di masa lalu yang ada yang salah ya, ada yang salah mungkin di masa lalu, yang tadi yang saya bilang itu pola asuh mungkin gitu kan, atau trauma atau apalah gitu ya, atau apalah ya, hal-hal yang abnormal ya gitu ya. Nah itu bisa kita perbaiki ya di masa depan gitu ya, itu untuk yang taraf normal ya guys ya, untuk yang taraf normal, tapi bukan gangguan kecuali gangguan psikis ya guys. Tapi kalau yang seperti itu misalnya pola asuh atau mungkin ada sedikit trauma ya, bukan trauma berat ya, nah itu kita masih bisa memperbaiki untuk di masa depan kita ngebentuk lagi self konsep kita menjadi self konsep yang positif gitu ya guys, sampai kita benar-benar benar-benar optimis ya kan, kita bisa menyelesaikan masalah kita, kemudian kita berpikir maju, dan nah itu artinya ciri-ciri konsep diri positif itu udah kebentuk, dan kita akan menjadi orang yang bahagia guys, kita akan menjadi orang yang bahagia karena sekali lagi udah selesai sama diri kita sendiri. Nah seperti itu ya guys ya. Kayak misalnya tadi ya yang Turki yang sekarang yang terjadi musibah yang di Turki itu benar-benar ujian buat diri ya, buat diri yang ada di sana ya, buat diri yang ada di Turki ya, yang kena musibah itu akan konsep dirinya tuh akan kebentur lagi gitu kan, karena ada musibah, karena ada ujian gitu ya yang harus dihadapi. Tapi kalau kita udah tadi kebentuk self konsep kita positif, kita akan berusaha bahwa itu semuanya adalah ujian dari Tuhan, ujian dari Allah, dan kita akan berusaha untuk menghadapinya
kita udah tahu nih porsi kita kayak gimana gitu kan, cara menyelesaikan masalahnya kayak gimana, problem solving kita udah tahu kayak gimana gitu. Meskipun memang berat banget ya guys ya, memang butuh waktu ya, memang butuh waktu yang lama untuk bisa sembuh, apalagi bencana seperti gempa kayak gitu ya, ada keluarga yang meninggal ya kan, saudara semuanya hilang, dan itu benar-benar akan ada trauma tersendiri buat diri ya, buat diri yang merasakan itu ya guys ya, di sana ya guys ya, seperti itu. Makanya biasanya tuh kalau ada musibah kayak gitu ada namanya trauma healing gitu ya, trauma healing. Nah seperti itu guys ya. Udah itu aja dulu ya guys ya terkait self concept. Semoga aja kita bisa membentuk setiap hari, every time ya, setiap waktu kita memperbaiki diri kita, memperbarui diri kita untuk menuju self concept yang positif, konsep diri yang positif ya. Oke, kita tetap semangat ya guys ya. Oke, itu aja guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap sehat-sehat semuanya. Oke, demikian. Salam sahabat kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.